Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Nah, berharap kalian dalam keadaan sehat ya, sehat dan semangat dalam belajar ya. Oke, kali ini kita akan belajar matematika ya bersama dengan Kak Fauzan. Kita akan membahas tentang permutasi, kombinasi dan peluang ya. Permutasi, kombinasi dan peluang. Nah, materi ini ya biasanya muncul di SBMPTN, juga muncul di UN, muncul di ujian-ujian sekolah, dan banyak sekali ujian-ujian ya yang menggunakan yang ataupun yang berbahan materi ini gitu ya. Oke. Ada permutasi, kombinasi dan peluang. Nah, biasanya siswa-siswa itu agak kesulitan memahami apa sih perbedaan dari permutasi, kombinasi dan peluang gitu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kakak akan mencoba mengajak adik-adik ya supaya bisa lebih memahami secara mendalam tentang apa itu permutasi, kombinasi dan peluang dan apa bedanya, sehingga nanti ketika dihadapkan dengan soal-soal yang berkaitan dengan materi ini, adik-adik bisa menjawabnya dengan semaksimal mungkin dan tentunya dengan jawaban yang benar ya. Oke, baik, kita mulai. Permutasi, kombinasi dan peluang. Sebenarnya apa sih yang membedakan ketiganya? Ya. Jadi kalau kita bahas satu persatu, apa sih perbedaannya ya? Permutasi, kombinasi dan peluang. Perbedaannya apa sih? Oke. Perbedaannya apa sih? Nah, oke, kakak buat kayak gini ya. Jadi ya, permutasi ya, permutasi dan kombinasi ya, ini adalah banyaknya cara untuk menyusun sesuatu ya, banyaknya cara untuk menyusun sesuatu. Banyaknya cara untuk menyusun sesuatu. Ya, sesuatu apa? Sesuatu banyak ya. Misalnya gini, kita punya meja, ya kita punya meja 1000 meja misalnya. Nah, meja itu akan kita susun ke dalam sebuah ruangan dengan bentuk ruangannya L, letter L gitu. Nah, masing-masing itu letter L-nya ada bangku-bangku yang tersusun gitu ya. Jadi berapa banyak 1000 bangku itu atau 1000 meja itu tersusun dalam sebuah ruangan itu. Oke. Atau misalnya ada 100 orang. Nah, dari 100 orang itu kita ingin mengambil 20 diantaranya menjadi katakan menjadi anggota OSIS ya, menjadi anggota OSIS. Jadi dari 100 orang siswa ya, kita ingin mengambil 20 diantara menjadi ketua OSIS secara acak. Nah, kira-kira berapa banyak cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan 100 orang itu menjadi 20 anggota OSIS. Nah, itu salah satu contohnya. Atau contoh lain misalnya kita punya huruf dari A sampai F. Berarti A, B, C, D, E sampai F, ada 6 huruf. Nah, dari 6 huruf ini kita ingin membuat sebuah password ya, atau sebuah PIN ya. Nah, PIN ini berisikan 6 huruf tadi. Nah, berisikan 6 huruf tadi, dan PIN-nya atau passwordnya itu terdiri dari 3 huruf. Kira-kira cara menyusun 3 huruf dari 6 huruf tadi itu bagaimana? Nah, jadi intinya permutasi dan kombinasi itu adalah digunakan untuk menghitung banyaknya cara dalam menyusun sesuatu. Nah, nanti bedanya kalau permutasi itu ya, kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Ya. Ini biar gak bingung. Otakin.
memperhatikan urutannya. Itu yang permutasi. Kemudian yang kedua adalah kombinasi. Kombinasi ini dia tidak memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Nah, ini kakak kasih kotak biru ya supaya rapi. Oke. Intinya ini permutasi dan kombinasi. Nah, perbedaan permutasi dan kombinasi itu dia memperhatikan urutan. Kalau permutasi, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Ya. Jadi kalau permutasi dan kombinasi itu karena yang dihitung ada banyaknya cara, maka nanti jawabannya itu dalam bentuk angka positif. Ya, jawabannya itu bentuk angka positif. Angka positif. Berapa aja terserah, bisa 3, bisa 5, bisa 7 ya, atau bisa 200 dan seterusnya. Ya, angkanya positif. Nah, berbeda halnya dengan peluang. Kalau peluang gimana, Kak? Kalau peluang ya. Kalau peluang nah. Oke. Kalau peluang itu adalah banyaknya kemungkinan yang terjadi, ya, banyaknya kemungkinan yang terjadi pada suatu kejadian, ya, pada suatu kejadian. Jadi kita tulis banyaknya kemungkinan, banyaknya kemungkinan. Atau kita kenal dengan probabilitasnya, probabilitas, ya, probabilitas suatu kejadian. Oke, ya. Ini dia. Oke, nanti kita akan bahas ya lebih rinci lagi dengan contoh-contoh yang ada ya. Jadi peluang itu, kakak ulangi, adalah banyaknya kemungkinan atau probabilitas suatu kejadian. Jadi yang namanya peluang itu nilainya di antara 0 hingga 1. 0 hingga 1. Kenapa gitu, Kak? Iya, karena peluang ya. Peluang ya. Kalau misalnya dia nilainya lebih dari 1, tidak mungkin. Namanya juga peluang. Misal seorang ibu ya yang sudah hamil ya, kemudian akan melahirkan anaknya. Nah, pertanyaannya berapakah peluang anak yang lahir itu laki-laki? Jawabannya pasti laki-laki 1 banding laki-laki tambah perempuan, berarti 1/2, 1 banding 2. Berarti peluangnya setengah. Nah, setengah itu kan termasuk dari 0 hingga 1 diantaranya. Atau contoh lain misalnya, seringnya mata dadu ya. Mata dadu ketika dilemparkan ada 6 mata dadu, 6 mata dadu dari 1 sampai 6. Nah, pertanyaannya berapa kemungkinan angka 3 keluar? Oke, berarti kan angka 3 itu 1, kemudian perbandingan gedenya itu kan dari 1 sampai 6, berarti 1/6. Jadi peluangnya 1/6. 1/6 itu masuk ke dalam sini. Gitu. Oke, kita masuk ke permutasi dan kombinasi dulu ya, perbedaannya. Kita masuk ke contoh soal ya, supaya adik-adik bisa memahami dengan baik apa sih perbedaan permutasi dan kombinasi. Oke. Nah, contoh soalnya kayak gini. Kakak punya 5 siswa ya. Kakak punya 5 siswa. Oke. Kakak punya 5 siswa. Nah, dari 5 siswa ini kakak ingin menjadikannya sebagai ya ketua dan sekretaris OSIS. Kakak pengen jadikan dia ketua dan sekretaris OSIS. 5 siswa ingin dijadikan ketua dan sekretaris OSIS. Nah, karena dia ingin dibuat menjadi ataupun ingin dijadikan ketua dan sekretaris OSIS,
kan ini memperhatikan kedudukan ya. Contohnya gini, kita buat seandainya 5 siswa itu namanya A, B, C sampai E ya. Oke. A, B, C, D sama E. Nah, 5 siswa A, B, C dan E. Oke, A, B, C, D dan E. Nah, ketua dan sekretaris OSIS pengen dijadikan ketua dan sekretaris OSIS. Nah, kalau misalnya ketuanya terpilih A, kemudian sekretarisnya terpilih menjadi B, ya, kalau ulangin, ketuanya A, sekretarisnya B, sama nggak dengan ketuanya B, sekretarisnya A? Oke, kalau buat ini ya, ketua, ini sekretaris. Kalau misalnya ketuanya kakak jadikan A, sekretarisnya B, misal, contoh ya, ketuanya A, sekretarisnya B. Ini sama atau beda dengan kalau kakak buat warna merah, ketuanya B, sekretarisnya A? Pasti beda ya. Misalnya ketuanya yang pertama namanya Jono, ya kan? Sekretarisnya bernama misalnya Joni, ya, atau yang lebih familiar biar nggak terlalu apa. Ketuanya A, Jono namanya. Kemudian yang B namanya Alex, ya misalnya Jono dan Alex. Nah, kalau seandainya ketuanya yang pertama itu Jono, sekretarisnya itu Alex, kita tukar posisinya. Ketuanya sekarang jadi Alex dan sekretarisnya menjadi Jono. Kira-kira berubah nggak? Jawabannya berubah. Nah, karena berubah, susunan AB beda dengan BA, dihitung dua cara, maka ini persoalan ini kita menggunakan permutasi karena memperhatikan urutan, ya. Urutan di sini bisa posisi, urutan, kedudukan dan seterusnya. Ya, jadi karena dia memerlukan urutan atau memerlukan posisi, dihitung dua cara, maka cara ini termasuk permutasi. Cara mengerjakannya gimana kak? Cara mengerjakannya adalah kita punya 5 siswa, ya. Kita punya 5 siswa. Kita tulis lagi ketua, sekretaris. Nah, ada 5 siswa A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Nah, kita letakkan di sini. Mungkin nggak 5 ini jadi ketua? Mungkin kan ya. Bisa aja yang menjadi ketua itu A, ya kan? Bisa aja yang menjadi ketua itu B. Bisa aja yang menjadi ketua itu C, D atau E. Nah, jadi ketua di sini kita tulis 5. Maksudnya adalah bukan jumlah ketuanya itu ada 5, tapi dari kelima-lima ini semuanya memungkinkan untuk menjadi ketua, kan gitu ya. Nah, selanjutnya sekretaris, kedudukan sekretaris. Kalau di sekretaris kita lihat, mungkin nggak 5 ini menjadi sekretaris? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tapi pada saat pemilihan sekretaris kan ketuanya udah terpilih. Jadi sekretaris hanya bisa diisi oleh 4 orang saja. Berarti di sini 4. Gitu. Kenapa kak? Karena udah dipakai 1. Seandainya nih kita buat contohnya nih. Ini contohnya. Misalnya ketuanya siapa? Kita contohkan misalnya A ketuanya. Maka di sini sekretarisnya nggak mungkin lagi A dong. Pasti kalau nggak B, C, D atau E kayak gitu. Berarti di sini sekretarisnya bisa B, C, D atau E. Begitu juga kalau misalnya ketuanya B, kan sekretarisnya nggak mungkin B lagi, berarti jadinya A, C, D sama E kayak gitu. Nah, ini artinya ketuanya itu bisa kelima-limanya. Gitu. Kan nanti banyaknya cara untuk menyusunnya adalah 5 dikali 4 kayak gitu. Nah, ini kalikan aja. Nah, kalau kali-kali kayak gini namanya permutasi. Ini jawabannya 20 cara. Kayak gitu. Ya, 20 cara. Jadi, ada 5 siswa ingin dijadikan ketua dan sekretaris OSIS, maka cara banyaknya menyusun mereka menjadi ketua dan sekretaris OSIS adalah 20 cara. Ini permutasi. Ya, ini permutasi. Ini permutasi, kakak tulis di sini permutasi. Oke. Oke. Kemudian soal yang sama, ya, 5 siswa juga. Ya. Tapi ingin kakak jadikan sebagai panitia. Ya. Ingin disusun menjadi panitia. Panitia. Dijadikan panitia ya. Dijadikan
panitia 2 orang. Nah, dijadikan panitia 2 orang. Ada 5 siswa ingin dijadikan panitia 2 orang. Oke, panitia apa? Misalnya banyak ya. Panitia cerdas cermat atau panitia kelas meeting misalnya dan seterusnya. Pokoknya panitia deh. Nah, dari 5 siswa ini ingin diambil 2. Pertanyaannya, berapa banyaknya cara agar 5 siswa ini bisa diambil 2 menjadi panitia? Nah, gitu. Kira-kira ya, soal ini memperhatikan urutan enggak? Atau memperhatikan posisi enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena 5 siswa ini ingin diambil 2. Terserah mau dari 5 siswa ini siapa aja, dan dia tetap jadi panitia. Nggak ada kedudukannya. Nggak ada ketua panitia, atau jadi sekretaris panitia, atau jadi anggota panitia, atau jadi bendahara panitia. Nggak ada. Jadi intinya cuma diambil 2 aja. Terserah dia di panitia mau jadi apa. Yang penting dia jadi panitia aja. Nah, karena dia tidak memperhatikan kedudukan, ya, maka kasus ini atau soal ini akan diselesaikan dengan menggunakan cara kombinasi. Ya, caranya gimana, Kak? Caranya adalah kombinasi dari 2, 5. Gitu. Caranya gimana ini? 5 faktorial per 5 dikurang 2 ya. 5 kurang 2, 3 faktorial dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi rumusnya itu kayak gini. Maka tuliskan rumusnya. Oke. C ini R, ini N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Kayak gitu. Ini rumusnya. Nah, oke, tinggal kita hitung 5 faktorial. Berapa 5 faktorial? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu ya. Kita jabarin aja. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 faktorial 2 kali 1. Tinggal kita sederhanakan aja. Yang mana yang bisa kita coret? 3 habis. 2 kali 2 4 habis sama ini. Oke, berarti tinggal 5 kali 2. Berapa itu 5 kali 2? 10 cara. Nah, maka untuk menyelesaikan ataupun untuk menjadikan 5 siswa ini menjadi 2 orang panitia, itu caranya 10 cara. Jelas beda ya. Yang permutasi itu 20 cara, sementara kombinasi itu adalah 10 cara. Jadi permutasi itu pasti jawabannya lebih banyak ya, karena dia memperhatikan urutan. A, B itu beda sama B, A dihitung 2 cara. Tapi kalau kombinasi tidak. Ya, jadi di sini kakak tuliskan ini adalah kombinasi. Kombinasi. Oke. Oke, contoh soal lagi. Contoh soal lagi. Oke. Nah, kakak punya punya 5 ya, 5 orang. 5 orang. Oke. 5 deh. 5 aja dari tadi. 10. Nah, 10 orang. Nah, rinciannya itu ya, rinciannya itu 2 laki-laki. Oke. Ini 2. 6 deh, 6 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, 6 laki-laki dan 4 perempuan. Oke. Nah, kemudian kakak ingin menjadikan ya 10 orang tersebut menjadi delegasi sekolah ya. Delegasi sekolah beranggotakan ya, sedikitnya ya, atau beranggotakan 3 laki-laki gitu aja ya.
3 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, oke, 2 perempuan ya. Ada 10 orang, 6 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian dari 6 laki-laki dan 4 perempuan ini ingin dijadikan delegasi perwakilan sekolah yang beranggotakan 3 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, jadi kita ingin mengambil 3 laki-laki dari 6 laki-laki dan kita ingin mengambil 2 perempuan dari 4 perempuan. Kira-kira cara ngerjainnya gimana? Nah, pertanyaan kakak, ini pakai permutasi atau kombinasi? Ayo, permutasi atau kombinasi? Nah, kita coba analisis dulu soalnya ya. Jadi ada 10 orang, 6 laki-laki dan 4 perempuan ya. Jadi 6 laki-laki, kita jawab. Oke. Nah, 6 laki-laki. 6 laki-laki ingin diambil 3 diantaranya. 3 ingin diambil 3, diambil 3. Nah, pada soal ada dibuat syarat harus laki-laki yang tingginya sekian meter, atau ada syarat yang laki-laki yang kulitnya berwarna ini atau berwarna itu gitu, nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya 6 laki-laki ya, jadi kita misalkan tadi sama kayak sebelumnya ya, A, B, C, D, E sama F. Nah gitu. Oke, 3 laki-laki diambil dari 6 laki-laki. Boleh nggak kakak ambil itu A, B, C? Jawabannya boleh, karena nggak ada ketentuan di soal. Boleh nggak kalau kakak ambil itu B, C, D? Boleh. Kalau C, D, E boleh juga. Atau F, A, B juga boleh. Nah, intinya dari 6 laki-laki itu pengen diambil 3 gitu. Nggak peduli mau diambil si D kah, atau si B kah, atau si A kah, atau si F kah. Yang penting butuh 3 orang aja gitu. Nah, karena dia nggak memperhatikan urutan, maka kasus ini atau soal ini akan dapat diselesaikan dengan cara kombinasi kayak gitu. Sama dengan yang perempuan juga. Jadi kalau perempuan tadi 2 perempuan ingin diambil 4 perempuan ya, 4 perempuan ingin diambil 2 diantaranya. Nah, diambil 2. Oke, mau dijadikan delegasi yang tadi 2 perempuan dari 4. Nah, kita misalkan nih perempuannya misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, boleh nggak kakak ambil itu 1 dan 4? Boleh, yang penting 2, ya kan, yang penting 2. 1 dan 3 boleh nggak? Boleh, yang penting 2. Atau 2 dan 3 boleh juga. Intinya 2 orang aja diambil dari 4 orang. Nggak peduli apa kamu nomor 1 kah, atau nomor 3 kah, nomor 4 kah, atau misalnya ada nama-nama nih, misalnya ada Susi, ada Puji, ada apa lagi? Ada ada apa namanya? Tita, atau ada yang lainnya ya. Jadi terserah dari 1 sampai 3, dari 1, 2, 3 dan 4 yang butuh diambil itu cuma 2 ya, cuma 2. Oke, jadi nggak peduli ya, nggak peduli. Maka karena dia nggak memperdulikan urutan atau nggak memperdulikan orangnya, maka kasus ini dapat diselesaikan dengan cara kombinasi. Oke, mari kita bahas. Nah, delegasi sekolah beranggotakan 3 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi caranya adalah 3 laki-laki dan 2 perempuan. Kita pakai kombinasi, berarti kombinasi dari 3 ya, yang diambil berapa? 6. Dari 6 berarti 6 dari 3 ya. Karena totalnya 6 laki-laki dikali dengan 2 dan 4 kayak gitu. 2 dari 4. Oke. Jadi gimana Kak cara ngerjainnya? Tinggal kita kerjain. Ini kan 6 faktorial ya, 6 faktorial per 6 kurang 3, 3 faktorial kali 3 faktorial dikali 4 faktorial per 4 kurang 2, 2 faktorial, 2 faktorial ya. Oke, berarti gimana nih? Kita buat aja. Ini kita sederhanakan, 6 sama 3, ini tinggal
6 kali 5 ya, sama kali 4, 3 nya udah habis. Kemudian 3, 6 ini habis sama ini, 6 habis. Kemudian 4 ini 4 kali 3, 2 nya habis ya. Kemudian ini ada 2, yang tadi udah habis yang ini. 4 bagi 2, 2. Oke, berarti 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. 30 kali 4, 120 ya. Jadinya 30 kali 4 berapa nih? 120 cara. Oke, ya. Jadi caranya 120 cara untuk menentukan 3 laki-laki dan 2 perempuan. Oke. Nah, contoh soal yang lain. Ya, contoh soal yang lain. Nah, kakak punya angka ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kakak ingin buat 1 sampai 9 ini menjadi sebuah password ya, password. Oke, password ya. Ini dibuat menjadi password. Dibuat password ya. Berapa digit? 3 digit. 3 digit. Dari angka 1 sampai angka 9. Syaratnya nggak boleh berulang. Dengan syarat tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang. Oke. Dengan syarat tidak boleh berulang. Kemudian berapa banyaknya cara? Ya, berapa banyaknya cara? Banyaknya cara untuk menyusunnya, menyusun passwordnya. Oke, mari kita jawab. Oke, nah contoh soal berikutnya ya. Kakak punya digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Ingin dibuat password 3 digit. Jadi passwordnya itu 3 digit. Dengan syarat tidak boleh berulang. Jadi kalau misalnya kakak tuliskan di sini ya, kotak 3. Nah, kalau misalnya di sini udah angka 1, di sini nggak boleh lagi angka 1, nggak boleh, dilarang. Jadi harus angka 2 gitu. Itu maksudnya nggak boleh berulang. Nggak boleh 1 lagi, di sini harus 2. Dan di sini nggak boleh 1 lagi karena udah ditulis di sini 1. Nah, jadi nggak boleh. Intinya gitu, tidak boleh berulang, intinya kayak gitu ya. Oke, nah kita buat 3 kotak. Kita jawab, kita tulis dulu. Jawab. Oke. Nah, tuh, oke. 3 digit ya, passwordnya 3 digit. Oke. Nah, kira-kira ya, kalau misalnya kita pengen menyelidiki ya, kira-kira soal ini menggunakan permutasi atau kombinasi ya. Caranya yang paling mudah adalah kita perhatikan ya angka-angkanya. Kalau misalnya gini, kakak tulis di sini passwordnya 473 ya, 473. Kalau kakak balik jadi 374. Kira-kira yang ini, yang pertama 473 dan 374 beda atau sama? Pasti beda. Nah, karena beda, maka soal ini membutuhkan urutan atau memperhatikan urutan. Nah, urutannya apa di sini? Berarti kita pakai permutasi, ya, permutasi. Oke, maka nanti caranya yang kotak pertama, ya kita lihat dari 9 angka ini, 9-9-nya boleh nggak diisi angka? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Berarti di sini kita tuliskan 9. Ya. Maksudnya bukan angka 9 ya, tapi jumlahnya ada 9 angka, itu berpeluang atau boleh dimasukkan kembali. Gitu. Kemudian yang kotak kedua, berapa bisa kita isi angkanya? Nah, kita perhatikan kalau kita masukkan angka 2 di kotak pertama, boleh nggak angka kedua kita masukkan ke kotak kedua? Jawabannya nggak boleh, karena nggak boleh berulang katanya di sini. Nggak boleh berulang, ya, nggak boleh berulang. Maka di sini kita isikan berapa? Karena udah dipakai 1 tinggal 8. Di kotak kedua karena udah dipakai 1, dipakai 2 jadi tinggal 7. Nah, maka berapa banyaknya cara tinggal kita kalikan. 9 kali 8 kali 7. Ayo, berapa itu?
Kalau 9 kali 8 berapa? 72 ya. 72 kali 7. Oke, 72 kali 7 berapa tuh? 72 kali 7 14 1 504. 504 cara. Oke. Ya. Dia hapus. Jawabannya adalah 504 cara. Oke, jadi banyaknya cara untuk menyusun 3 digit dari angka 1 sampai 9 adalah 504 cara. Oke, selanjutnya kita bahas materi peluang. Ya. Selanjutnya kita bahas materi peluang. Oke. Lanjutkan. Yang kita bahas selanjutnya adalah peluang. Oke, yang kedua peluang. Ya. Peluang. Oke, apa itu peluang? Ya. Peluang itu adalah ya, kemungkinan ya, kemungkinan. Berarti kita tuliskan peluang itu ya, peluang itu adalah probabilitas yang kita tuliskan ya, terjadinya suatu kejadian. Intinya ini probabilitas sama kejadian. Ya, peluang, namanya juga peluang ya. Peluang itu tadi udah kakak singgung, nilainya itu di antara 0 sampai 1. Ya, 0. Ini peluang 1. Nah, jadi angkanya itu di antara. Jadi angkanya itu bisa berapa? Bisa 1/6, 1/7, 1/8 atau 2/3. Pokoknya nggak boleh lebih dari 1. Namanya juga peluang ya. Oke, misalnya tadi kakak contohkan, misalnya ada 6 buah ada dadu ya, dadu dilemparkan ke atas. Nah, dadu itu kan ada berapa matanya? Ada 6 ya, ada 1, 2, 3 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pertanyaannya berapakah kemungkinan ataukah berapakah peluang munculnya angka 4 pada satu kali pelemparan dadu? Nah, karena angka 4 itu cuma 1 di sini, ya, maka nanti cara mengerjakannya adalah, ya, ini kita jawab. Oke, kita jawab. Oke, nah, rumus peluang itu adalah ini, peluang, ya, NA per N sampelnya. Ya. Jadi NA-nya di sini adalah yang ini 4, berarti cuma 1. 4 itu cuma 1. Per berapa jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya 1/6. Maka peluang munculnya angka 4 pada satu kali pelemparan adalah 1/6. Ya, peluangnya 1/6. Oke. Contoh lain, contoh yang sama, ya. Angkanya yang sama, misalnya kalau buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertanyaannya adalah berapakah peluang munculnya angka dadu yang ganjil? Kita jawabannya mana? Ganjil, berarti angka yang ganjil yang mana aja? 1, 3, dan berapa? Dan 5. Oke, maka ini bisa kita jawab. Caranya gimana? Oke, kita tuliskan lagi rumusnya. PA sama dengan NA per NS. Kayak gitu. Nah, yang dimintakan adalah peluang berapa kali muncul bilangan ganjil. Nah, di sini kan ada 1, 3, 5, berarti berapa? 1, 2, 3. Berarti yang ditanya itu ada 3. Ya, 3. Ya, angka yang kemungkinan muncul itu ada 3 buah. Kalau nggak 1, 3 sama 5. 3 per totalnya. Berapa angka totalnya? Ada 6. Berarti 3/6. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 berarti. Sama-sama dibagi 3. Berarti jawabannya 1/2. Ya. Maka peluangnya 1/2. Kayak gitu.
Ya, supaya lebih dalam lagi pemahamannya, kita bahas lagi contoh soal tentang peluang. Ya. Supaya adik-adik lebih mantap pemahamannya terkait dengan peluang ya. Oke. Nah, kakak punya soal ya, kakak punya soal. Contoh soal lagi. Oke. Contoh soalnya gini. Yang lebih rame ya, yang lebih banyak ya, lebih sulit ya, lebih complicated. Oke, caranya gini, bukan cara, soalnya gini. Ada 3 bola biru dan ya 4 bola merah. Oke, ada 3 bola biru dan 4 bola merah. Ingin diambil 3 bola, akan diambil 3 bola. Dari 3 bola biru dan 4 bola merah akan diambil 3 bola. Maka pertanyaannya adalah peluang terambilnya ya, 1 bola biru. Oke, peluang terambilnya 1 bola biru. Oke. Nah, gimana cara ngerjainnya? Oke, kita jawab. Sini. Oke. Dah. Nah, kita cari dulu NA-nya berapa. Tadi kan rumusnya gini ya, P A NA per NS kan gitu ya. Nah, kita cari dulu NA-nya berapa. Nah, kita hitung nih. Gimana cara menentukannya, Kak? Oke, coba ya. Peluang terambilnya 1 bola biru. 1 bola biru ya. Peluang terambilnya 1 bola biru. Berarti kan dari 1 bola biru ini yang diambil ya, peluang terambilnya 1 bola biru kan dari 3 ya. Oke, berarti kemungkinannya gini. C pakai kombinasi ya, karena kenapa pakai kombinasi ya? Karena kita nggak peduli bola biru yang mana yang mau terambil. Bola biru yang pertama kah, atau bola biru kedua kah, atau bola biru ketiga. Terserah, pokoknya kita pengen ambil 1 aja bola biru. Jadi bola biru pertama, bola biru kedua, atau bola biru ketiga ya. Jadi caranya pakai kombinasi. Jadi kombinasi dari ya, kombinasi dari 1 yang diambil dari 3. Nah, kenapa 3 Kak? Iya, karena kan yang diambil itu 3 bola biru. Yang ada tuh 3 bola biru ya kan? Yang diambil, pengen diambil itu 1 bola biru. Peluang terambilnya 1 bola biru, berarti kombinasi 3 dari 1 dikali dengan yang merah. Berarti kan kalau udah terambil birunya 1, berapa lagi sisanya? Karena diminta 3 bola, maka 2 bola lagi sisanya. 2 dari 4. Kok 4 Kak? Karena yang ini 4 nih, 4. Nah, gitu ya. Jadi 3 yang ini dari sini, 1-nya ini bola birunya gitu. Jadi karena yang diminta 3 bola, tentu yang diambil lagi 2 lagi dong. Nah, 2, 4 gitu. 4-nya yang warna merah. Nah, kemudian kalau ini gimana Kak? Kalau ini totalnya, total keseluruhan, berarti gimana? Yang pengen diambil kan 3 bola, berarti kombinasi 3 yang diambil 3 bola, totalnya berapa bola? 3 sama 4, 7. Nah, gitu. Maka kita kerjain dong. Ini. Jadinya kan C, kita tulis lagi C13 dikali C24 per C37. Oke, kita kerjain. C31 berarti kan 3 faktorial per 3 kurang 1, 2 faktorial kali 1 faktorial dikali dengan 4 faktorial per 4 kurang 2, 2 faktorial, 2 faktorial. Sini sama dengan per 37 berarti 7 faktorial per 7 kurang 3, 4 faktorial, 3 faktorial. Oke.
Kakak tuliskan lagi di sini rumusnya biar nggak lupa ya. C R N. Nah, berarti N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Ya. Rumus kombinasi. Nah, perhatikan ya. C31 berarti N-nya 3. Kita tuliskan 3 faktorial. N dikurang R berarti 3 kurang 1. 3 kurang 1 berapa? 2. Kemudian dikali R faktorial 1. Nah, begitu seterusnya untuk C42 dan C73. Oke, sekarang kita kerjain nih. Gimana nih? 3 faktorial kan 6 ya. Berarti 6 karena 3 kali 2 kali 1 6. 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Ya kan? Kemudian 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2. Berarti tinggal 4 kali 3. Ini habis. Nah, ini 2 bagi 2, 2. Oke. Kemudian yang ini berarti tinggal 7, 6, 5. 7, 6, 5. Karena 4-nya dicoret ya. Oke, 3 faktorial itu 6, berarti habis yang ini. Oke, berarti jadinya berapa? 3, ini 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 per, ya kan? 18. Kakak ulangi, 3 kali 2, 6. 6 kali 3, 18. Dibagi dengan 7 kali 5, 35. Oke, maka jawabannya adalah 18 per 35. Peluang terambilnya satu bola biru ya adalah 18 per 35. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini terkait dengan permutasi, kombinasi, dan peluang ya. Jadi kakak ulangi lagi, permutasi dan kombinasi itu adalah banyaknya cara untuk menyusun sesuatu. Bisa meja disusun ya dalam suatu ruangan, atau bisa jadi ada 5 orang siswa ini dijadikan panitia. Kemudian bisa juga misalnya ada 10 orang pengen didudukan dalam sebuah meja bundar ya, dan seterusnya. Nah, maka permutasi dan kombinasi karena banyaknya cara yang dihitung, maka jawabannya pasti selalu positif ya. Kalau nggak 1, 2, 3, 4, 1100 dan seterusnya. Oke, jadi nggak boleh negatif ya, apalagi pecahan. Nah, kalau peluang itu adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian, maka jawabannya itu harus dari 0 hingga 1, nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang. Maka jawabannya itu kalau nggak setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, pastinya kurang dari 1 dan lebih dari 0. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari kakak tentang permutasi, kombinasi, dan peluang. Semoga apa yang kakak ajarkan ini bisa dipahami oleh adik-adik sekalian dan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Semoga adik-adik sekalian bisa sukses dan bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan permutasi, kombinasi, dan peluang. Oke, salam semangat dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.